layak terima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa memuji menyembah-Mu, bersama-sama beribadah. Kami bisa menikmati hadirat-Mu, Engkau menjumpai kami satu persatu. Pada saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami memandang salib-Mu. Karena salib-Mu, kami ditebus. Karena salib-Mu, dosa kami diampuni. Karena salib-Mu, kami beroleh keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal. Karena salib-Mu, hidup kami diperbaharui. Karena salib-Mu, kami bisa menyadari bahwa hidup kami sungguh-sungguh berharga sampai Engkau rela mati di kayu salib untuk mengangkat kami menjadi anak-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Itu sebabnya kami mau katakan gak ada Allah lain seperti Engkau yang bisa menjamah hidup dan hati kami selain Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Itu sebabnya hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Berbicaralah kepada setiap kami, bongkar hati kami, koreksi kami, tegur kami. Dan juga Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Supaya kehidupan kami boleh mengalami perubahan. Hidup kami juga boleh berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani. Shalom, selamat pagi. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada GBI House of Glory Batam, kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Erwin, Ibu Silvi. Pastor Erwin adalah sahabat pelayanan suami saya juga bernama Pastor Erwin gitu ya. Sama-sama kami melayani di youth, sesama kami masih youth. Puji Tuhan sampai hari ini kita bersama-sama bisa melayani Tuhan kita yang luar biasa. Salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Dan kami dianugerahi 2 orang anak. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk check up diri kita. Tentunya supaya kita punya kesehatan yang baik, kita perlu rutin untuk check up kehidupan, check up tubuh, check up darah. Supaya kita bisa tahu virus-virus apa yang ada di dalam tubuh kita. Supaya kita bisa hidup sehat. Hari ini saya mau mengajak kita untuk check up pikiran kita, mind check up. Yuk sama-sama tunjuk pikiran kita, mind check up. Bilang sekali lagi sama-sama, mind check up. Saya mau cerita tentang kisah seekor gajah yang dibesarkan di sebuah sirkus. Jadi ada seekor anak gajah di sebuah sirkus. Kita lihat di gambar ini kaki anak gajah itu diikat. Lalu diikat seutas tali dan diikat kembali ke tiang pancang yang terbuat dari kayu. Nah, si anak gajah ini berusaha untuk melepaskan kakinya dari ikatan. Terus berusaha menghentak-hentakan kakinya, tapi nggak berhasil. Kakinya tetap terikat. Kemudian berusaha lagi berulang kali untuk melepaskan ikatan itu, tapi gagal lagi. Akhirnya si anak gajah itu berpikir bahwa tali ini lebih kuat daripada dirinya. Singkat cerita, si anak gajah ini tambah lama tambah dewasa dan tambah besar, betul? Waktu anak gajah ini tambah besar, sebenarnya tenaganya, energinya juga lebih besar. Tapi anak gajah ini punya pemikiran bahwa tali itu lebih kuat daripada dirinya. Sehingga seumur hidup anak gajah terikat dan terbelenggu dengan tali tersebut dan tidak pernah hidup bebas karena dia berpikir tali itu lebih kuat daripada dirinya. Sebenarnya
yang membelenggu hidup si anak gajah ini yang sudah dewasa bukanlah tali itu, tetapi cara berpikirnya. Karena anak gajah itu mempercayai bahwa tali itu lebih kuat dari dirinya. Dan anak gajah itu tidak bisa melihat dirinya punya potensi, punya kekuatan. Jadi hidupnya terbelenggu. Itu sebabnya kita melihat bahwa betapa pentingnya cara kita berpikir. Di Amsal 2:3 menuliskan, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya apa? Sebagaimana kita berpikir, maka kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Jadi hari ini kita mau check up cara berpikir kita. Apakah cara berpikir kita membangun hidup kita atau cara berpikir kita justru membelenggu dan juga melumpuhkan. Ada cara berpikir yang membangun, ada cara berpikir yang membelenggu dan melumpuhkan. Saya juga mau mengajak kita melihat survei tentang pikiran. Jadi menurut penelitian, tanpa disadari 80% isi pikiran kita cenderung negatif. Jadi kalau satu hari kita berpikir rata-rata 12.000 sampai 50.000 pikiran per hari. Berarti setiap hari 9.000 sampai 40.000 pikiran kita cenderung negatif. Lalu ternyata otak kita lebih mudah memperhatikan yang negatif-negatif daripada positif. Dan tanpa disadari kita ini cenderung lebih mudah mengingat pengalaman negatif daripada pengalaman positif. Dan ketika kita mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membuat keputusan berdasarkan informasi negatif tanpa sadar. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan di Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk. Roma 12 ayat 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau pikiran kita negatif, tidak dikelola, bagaimana mungkin kita bisa memiliki kehidupan yang positif? Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita sebagai manusia cenderung memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif? Berasal dari mana? Yang pertama adalah karena kita ini lahir sebagai manusia yang berdosa. Karena kita punya natur dosa, jadi kecenderungan kita adalah kita lebih mudah berpikir yang negatif ataupun memperhatikan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan karena natur dosa. Kemudian yang berikutnya, dari mana lagi sumber-sumber pikiran negatif? Bisa dari pola asuh, misalnya bagaimana kita dibesarkan, bisa dari keluarga. Sebagai contoh, ada seorang anak perempuan dibesarkan oleh orang tua, ini anak perempuan dibesarkan oleh orang tua yang mungkin di pernikahannya sering banyak pertengkaran, lalu juga orang tuanya bercerai, kemudian papanya selingkuh, ini seorang anak perempuan. Tangkap baik-baik, seorang anak itu adalah penterjemah yang hebat. Tapi dia seringkali menerjemahkan dengan tidak baik. Waktu anak dibesarkan dari keluarga, sering konflik, papanya selingkuh. Kemudian si anak akan menerjemahkan. Oh, menikah itu gak enak dan pria tukang selingkuh. Itu tertanam di pemikirannya dan terbawa di dalam kehidupannya. Anak ini terluka, orang yang terluka tanpa sadar dalam hidupnya membangun tekad, membangun benteng. Besok-besok saya gak boleh terluka, besok-besok saya gak mau punya keluarga yang seperti papa dan mama. Apa akibatnya? Lalu daripada nanti saya menikah tidak bahagia, lebih baik saya tidak menikah dan mengisolasi diri. Bukankah itu dari cara berpikirnya? Atau dia pacaran, dia punya suami, kemudian suami pulang terlambat. Padahal terlambat itu wajar ya, tapi dia menerjemahkan
Jangan-jangan suami saya selingkuh karena dia punya luka masa lalu yang membuat pikirannya negatif. Jadi dia berpikir negatif tentang suaminya. Jadi dia konflik akibat apa? Pikirannya yang negatif yang tidak dipulihkan. Kemudian juga mungkin kita pernah punya pengalaman. Ada orang sering berkata negatif, kamu bodoh, kamu jadi anak gak berguna. Atau kita pernah dibully, ada perkataan-perkataan orang lain tertanam dalam pikiran kita. Lalu mempengaruhi cara kita melihat diri kita sehingga kita melihat diri kita jadi negatif. Atau ada lagi standar dunia. Standar dunia, misalnya standar dunia kan kalau standar dunia orang yang sukses, kemudian punya posisi, punya kepemilikan dengan standar tertentu. Lalu kita membandingkan diri kita dengan standar dunia. Wah, jadi kita melihat diri kita negatif. Contoh lagi di iklan. Kan kalau di iklan wanita yang cantik, tinggi, langsing, rambutnya panjang, kulitnya mulus gitu. Lalu kita membandingkan diri dengan iklan. Contohnya saya bandingkan diri dengan iklan. Muka saya ada fleknya. Langsung saya melihat diri saya nggak cantik, jelek. Sampai waktu SMP saya itu minder loh. Ketemu orang sampai tutup muka. Karena saya berpikir saya jelek karena ada fleknya berbeda dengan apa yang kata iklan. Padahal Bapak Ibu Saudara lihat saya lumayan manis kan. Tapi saya lihat diri saya nggak cantik. Nah ini karena standar-standar dunia. Sehingga yuk kita baca di Filipi 2 ayat 5. Kita baca sama-sama 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan ketahuilah di dalam pikiran itu adalah medan peperangan. Jadi hidup kita adalah peperangan rohani. Dan salah satu medan peperangan adalah di pikiran kita. Yuk, kalau kita belajar mengenai pikiran dan kita mau belajar mengelola pikiran, kita perlu tahu dulu cara bekerja pikiran. Jadi kita lihat di sini. Di dalam hidup kita akan menerima informasi, mengalami situasi dengan apa yang kita alami, kemudian masuk ke pikiran. Oke? Lalu di pikiran diproses. Pikiran mempengaruhi emosi, mempengaruhi kehendak, mempengaruhi perilaku dan keputusan. Jadi bagaimana pikiran kita berproses itu akan mempengaruhi emosi kita, keputusan dan tindakan kita. Ibu Hesti boleh maju ke depan. Saya mau memberi contoh. Jadi kita lihat di sini saya mau memberi contoh kalau misalnya pikiran kita error, maka hidup kita juga jadi error. Oke. Saya ini kenal Ibu Hesti sudah hampir 10 tahun ya. Lalu saya kenal dengan Ibu Hesti nih, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Satu hari di Supermall saya lagi jalan-jalan, saya lihat Ibu Hesti lagi jalan loh dari jauh. Dari jauh saya lihat Ibu Hesti, itu Ibu Hesti. Terus saya lambai-lambaikan tangan, senyum-senyum. Loh, kok lewat gitu aja? Pertanyaannya, kira-kira saya diperlakukan begitu oleh Ibu Hesti, bagaimana perasaan saya? Regu A, gimana perasaan saya? Kecewa? Oke, ya kecewa. Regu B, gimana perasaan saya diperlakukan seperti itu? Tersinggung. Oke, satu lagi. Regu C, gimana perasaan saya diperlakukan seperti itu? Marah. Kenapa saya tersinggung, kecewa dan marah? Merasa diperlakukan apa? Dicuekin, enggak dianggap, diabaikan. Pertanyaannya, apa benar Ibu Hesti cuekin saya? Belum tentu. Bisa jadi Ibu Hesti lagi merenungkan firman. Makanya enggak lihat saya. Bisa jadi Ibu Hesti pakai softland, tapi softlandnya habis, jadi burem, lalu enggak lihat saya. Bisa jadi di mall tersesat, lagi cari suaminya, mana suami saya, mana suami saya. Jadi enggak lihat saya. Lalu kalau saya tersinggung, kecewa dan marah, saya menganggap Bu Hesti mengabaikan saya, cuekin saya. Jadi kalau saya tersinggung dan marah, itu karena Bu Hesti
atau karena pikiran saya udah negatif duluan, menganggap Bu Hesti cuekin saya. Halo, yang mana? Karena pikiran. Udah gitu mulai deh, karena kesel sama Bu Hesti, mulai ngobrol sama teman gede. Tahu nggak loh, ada pengerja ya, orang HOG Batam, sombong banget. Bukankah perkataan dari hati? Negatif. Lain kali Bu Hesti, kalau WhatsApp saya nggak mau balas, biar dia tahu rasa gimana perasaannya kalau dicuekin. Jadi kita lihat bagaimana cara pikiran kita membuat kita bisa menjadi negatif. Sekarang kita mau melihat pikiran kita itu ibaratnya akan seperti komputer yang memproses pengalaman. Kalau komputer itu ada virusnya, maka data yang dihasilkan jadi error. Demikian juga pikiran kita, kalau pikiran kita ada virusnya, maka kita tuh bisa menjadi error. Jadi kita lihat gambar ini. Kita mengalami kehidupan, kejadian seperti tadi saya ketemu Ibu Hesti. Itu adalah hal yang netral dan normal. Tetapi kalau misalnya pikiran saya itu negatif, banyak virusnya, saya jadi negatif. Kesel dan marah, lalu emosi saya jadi negatif, tindakan dan perilaku saya jadi negatif. Karena apa? Karena saya cepat-cepat ambil kesimpulan negatif. Jadi hari ini saya mau mengajak kita check up. Kalau check up kesehatan fisik, kita check up darah, apakah darah kita ada virusnya. Sekarang kita check up pikiran kita, apakah pikiran kita banyak virusnya. Siap untuk check up pikiran kita? Kita lihat ada beberapa virus yang bisa melumpuhkan kehidupan kita. Virus pikiran yang pertama adalah loncatan kesimpulan atau jumping to conclusion. Ini adalah orang yang cepat-cepat ambil kesimpulan. Contoh kayak tadi Bu Hesti. Baru jalan seperti itu langsung ambil kesimpulan, Bu Hesti cuekin saya, Bu Hesti sombong, itu udah kesimpulan padahal belum tentu. Loncatan kesimpulan, cepat-cepat ambil kesimpulan antara lain di dalam hidup nih. Apa yang suka terjadi? Yaitu kita sering asumsi. Bilang sama-sama, asumsi. Lihat dia bisik-bisik, tuh pasti deh dia ngomongin gua tuh. Itu namanya apa? Asumsi. Padahal belum tentu benar, tapi udah negatif duluan. Kemudian lihat asyir, enggak salamin. Padahal kan bisa aja lupa, betul? Tapi udah asumsi itu asyir, tidak menghargai saya. Namanya apa? Asumsi. Kemudian WhatsApp enggak dibales, langsung asumsi. Pasti deh dia enggak suka sama saya. Itu namanya asumsi. Padahal belum tentu. Bisa jadi handphonenya silent, bisa jadi lowbat, tapi kita udah asumsi duluan dan jadi negatif. Kemudian juga jumping to conclusion, loncatan kesimpulan, antara lain what if thinking. Nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya. Jadi overthinking. Pikirannya jadi penuh overthinking. Overthinking itu adalah virus pikiran. Kita cepat-cepat udah ambil kesimpulan, nanti A, nanti B, nanti C. Jadinya negatif, kepikiran jadi gak bisa tidur juga. Padahal belum tentu. Kemudian berikutnya, virus yang kedua adalah overgeneralisasi. Overgeneralisasi itu contohnya gini, kita pernah punya pengalaman yang buruk. Lalu kita berpikir besok-besok kita akan mengalami pengalaman yang sama. Contohnya, orang yang trauma seringkali punya virus pikiran overgeneralisasi. Papa selingkuh, lalu overgeneralisasi, semua pria tukang selingkuh. Itu overgeneralisasi. Atau kita pernah dikhianati sama teman waktu berbisnis. Dikhianati sama teman, kecewa. Lalu kita overgeneralisasi, semua teman tukang pengkhianat. Itu membelenggu loh.
Satu hari ada teman yang baru ajak bisnis, gak mau, semua teman tukang pengkhianat. Padahal bisa jadi Tuhan membuka kesempatan dan juga hal-hal yang baru buat kita. Tetapi pikiran kita, semua teman tukang pengkhianat, jadinya kesempatan bisnis kita gak mau. Karena kita punya pikiran over generalisasi. Atau contohnya lagi, kita kecewa sama ketua Komsel. Lalu kita over generalisasi, semua gereja sama saja. Akhirnya kita gak mau jadi ke gereja. Bukankah pikiran itu membelenggu hidup kita, betul? Kita jadi gak bisa bertumbuh. Bukan karena orang lain, tapi karena cara kita berpikir. Berikutnya, virus yang ketiga. Virus yang ketiga adalah filter pikiran. Bilang sama-sama filter. Filter. Oke, saya akan jelasin pelan-pelan. Di dunia ini pasti ada yang positif dan negatif, setuju? Jadi ada yang positif dan negatif. Lihat kiri kanan teman-temannya di sebelah, pasangannya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya, betul? Setiap orang ada positif dan negatifnya. Setiap situasi ada positif dan negatifnya, setuju? Siapa yang setuju sama saya angkat tangan. Oke. Tetapi orang yang punya mental filter itu ketutup satu mata. Yang dilihat negatif terus. Yang dilihat negatif aja. Contohnya saya ini punya virus mental filter. Kenapa? Karena dari keluarga juga punya mental filter. Oke, kita belajar begini bukan menyalahkan siapapun ya. Tapi kita untuk belajar bertumbuh. Jadi saya ini lebih gampang, cepat menemukan negatifnya orang. Terus saya itu lebih cepat lihat kesalahan orang lain. Jadi saya susah nih untuk melihat hal-hal positif yang ada di kehidupan orang lain. Kemudian kalau ada masalah, saya juga lihatnya lebih gampang yang negatif. Susah melihat sisi positif dari keadaan. Padahal di dalam kehidupan ada sisi negatif, tapi ada juga sisi positif. Kalau saya hanya melihat yang negatif, saya juga jadi orang yang negatif. Curigaan, belum apa-apa udah curigaan duluan. Kemudian juga kalau ada masalah, saya nggak bisa melihat sisi positif kebaikan Tuhan dalam setiap masalah karena punya filter pikiran. Contoh filter pikiran yang lain. Misalnya saya sama Ibu Silvi Bugem, oke, berteman ya, bertahun-tahun. Satu hari, Bu Silvi bisa nggak melakukan kesalahan yang saya tidak suka? Bisa nggak? Bisa banget. Lalu waktu Bu Silvi melakukan kesalahan, saya kecewa. Semua kebaikan Bu Silvi langsung terfilter. Saya cuma fokus sama satu kesalahan dan langsung saya jadi nggak suka dan gak mau berteman lagi. Pernah dalam relasi seperti itu? Atau kita di gereja, kita sudah bertumbuh, kemudian kita sudah ada banyak hal yang kita bersama-sama diberkati di gereja. Kemudian seorang pemimpin melakukan kesalahan satu, langsung semua kebaikannya, semua berkat yang sudah kita terima dari Tuhan langsung terfilter. Kita cuma fokus kepada satu kesalahan pemimpin itu. Lalu saya gak mau ke gereja ini lagi. Langsung juga ada over generalisasi, semua gereja sama aja. Apakah itu menghambat kita? Betul. Itu adalah contoh filter pikiran. Tapi gak cuma yang negatifnya aja yang dilihat. Ada kalanya yang terfilter yang negatif. Yang dilihat yang positif melulu. Bisa tahu ya kebalikannya ya. Yang di sini ketutup. Kalau tadi kan yang positif ketutup, yang dilihat negatif terus. Tapi ada juga loh orang yang negatif ketutup, yang dilihat positif terus. Kapan? Kalau lagi bucin. Kan cinta itu buta. Waktu jadi jatuh cinta, orang itu udah KDRT, orang itu toksik, orang itu negatif. Tapi namanya bucin, gak bisa melihat dengan netral dan jernih. Makanya cara kita berpikir, buka mata lebar-lebar, berpikir jernih, lalu mempertimbangkan dengan baik-baik dan mendoakan. Jangan cuman melihat dengan satu sisi saja. Orang yang dewasa bisa melihat dengan dua sisi. Yang setuju katakan
Yes, oke. Berikutnya, virus berikutnya. Tadi udah berapa virus? 3 virus. Sekarang virus yang keempat adalah virus harus. Nah, pernah denger nggak kita tuh ngomong harusnya kan? Harusnya kan suami seperti ini. Harusnya kan pemimpin seperti ini. Orang yang punya virus harus, dia itu orang yang suka memaksakan standar kepada orang lain. Ini misalnya punya teman, harusnya teman A, B, C, D. Siapa yang mengharuskan? Kita mengharuskan orang lain, memaksa orang lain. Sesuai harusnya saya, harusnya, oke. Tapi waktu orang lain ini tidak seperti yang kita haruskan, yang marah siapa? Kita sendiri. Lalu nyalahin orang itu. Jadi kita yang memaksa orang itu, seharusnya dia begini. Giliran orang lain itu gak bisa, kita yang marah-marah sendiri, lalu kita yang nyalahin orang itu. Jadi yang stres siapa? Kita sendiri. Yang bikin stres orang itu atau kita sendiri? Kita sendiri. Jadi menurut survei, orang yang depresi dalam hidupnya banyak harusnya. Ini adalah orang yang suka memaksa orang lain, giliran orang lain gak bisa, dia yang stres sendiri. Ini adalah orang yang suka mengontrol. Di dalam hidup ada area di luar kontrol kita, ada area tanggung jawab. Kalau kita mau mengontrol segala hal, kita yang jadi stres. Kita kepengen jadi Tuhan, mengontrol segala hal. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Daripada kita bilang harusnya, yuk mari kita sama-sama alangkah baiknya kita terus bertumbuh. Jangan menjadi suka memaksa ataupun tukang kontrol. Berikutnya, virus berikutnya ya, ini udah yang keempat, sambil check up ya. Virus berikutnya adalah virus yes or no. Oke, ini saya pelan-pelan. Yes or no. Orang yang dewasa itu orang yang bisa menerima masukan dari orang lain untuk supaya bertumbuh. Orang yang dewasa itu bisa toleransi dan ketemu jalan tengah. Kalau dia mau A, saya mau B. Yuk kita sama-sama diskusi, ketemu jalan tengah C. Orang yang dewasa itu orang yang bisa adaptasi atau menyesuaikan diri. Kalau ada perubahan, dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan atau perubahan yang ada. Tapi kalau orang punya virus yes or no, orang itu kaku banget. Contoh, kamu mau A, saya mau B. Oke, kalau kamu mau A, saya mau B. Karena kita gak sepakat, lebih baik tidak usah sama sekali. Misalnya kita mau jalan-jalan, ini contoh saya di rumah, mama maunya pergi ke sini, yang lain mau pergi ke sana, ya udah deh kalau kita nggak sepakat batal aja jalan-jalannya. Itu virus yes or no. Kemudian kalau kita dikasih masukan nggak mau, lalu juga sulit untuk bekerja sama. Misalnya saya ketua panitia nih, ketua panitia. Waktu saya ketua panitia, saya pegang pelayanan. Kemudian ada orang kasih masukan, kemudian ada orang mau bantuin. Waktu kasih masukan saya mulai gak seneng. Jadi di sini yang ketua siapa? Kalau kalian gak setuju, lebih baik saya gak usah jadi ketua panitia, langsung dilepas. Itu virus yes or no. Kalau ada orang lain gak bisa, kita bisa mengerti, empati. Kenapa orang lain mungkin belum bisa? Siapa tahu orang itu punya kesulitan, apa yang perlu dibantu. Tapi kalau punya virus yes or no, orang itu gak bisa, ya udah lebih baik gak usah jadi tim saya. Dan kaku banget orang ini. Contohnya dalam relasi pacaran, coba kalau ada virus yes or no atau virus harus. Misalnya ada seorang wanita nih,
pacaran. Pertama pacaran kan baik-baik aja. Lalu semakin lama, semakin kenal, udah semakin kenal, mulai deh. Harusnya kan jadi cowok gak boleh gini loh. Harusnya kan jadi pacar gak boleh begini. Ya udah deh, kalau dia seperti ini lebih baik gak usah pacaran sama dia, putus. Oke, itu virus apa? Virus harus dan yes or no. Kemudian punya pacar lagi. Udah pacaran, terus udah gitu pertama baik-baik, semakin dekat, mulai semakin kenal kan, mulailah keluar. Harusnya kan pacar gak boleh begini, harusnya kan gak boleh begini, harusnya kan gak boleh begini. Ya udah deh, daripada begitu, karena seperti ini lebih baik saya gak usah pacaran sama dia. Putus lagi, berulang-ulang, putus sambung karena punya virus harus dan yes or no. Bukan berarti kita pacaran sama siapapun ya, tapi kita lihat virus ini membelenggu kita. Virus berikutnya adalah labeling. Yang suka kasih label ke orang lain atau ke diri sendiri. Kamu bodoh. Kemudian, aduh saya tuh bodoh banget. Atau kamu tuh gak berguna. Aduh saya nih gak punya masa depan. Itu udah kasih julukan negatif ke diri sendiri. Dari mana? Mungkin kita pernah dengar orang ngomong negatif sama kita. Mungkin kita dibesarkan oleh orang tua suka mengkritik. Jadi kita melabel diri kita negatif. Kalau kita melihat diri kita negatif, kita susah melihat hal-hal positif dan potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Jadi kita mempercayai diri kita negatif, padahal Tuhan yang membentuk kita dengan tangannya, Tuhan yang menenun hidup kita, mata, pikiran dan hati Tuhan tertuju dalam hidup kita. Artinya kita ini tuh benar-benar berharga, punya potensi, jangan sampai kita mendiskon diri kita dengan memberikan julukan negatif yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kita berharga dan mulia dan dikasihi. Nah, boleh tanya atau info kepada kiri kanannya. Virus apa yang masih ada di pikiran kamu? Boleh kiri kanan, virus apa yang masih ada di pikiran kamu? Kalau saya punya virus apa? Kalau saya punya virus loncatan kesimpulan dan mental filter. Sekarang kalau udah tahu virusnya, yes but how? Bagaimana cara mengatasi virus itu? Saya mau mengajak kita lihat 3 langkah ini. Ada 3 F. Bilang sama-sama. 3 F. 3 F. Oke, F yang pertama, fight. Yuk tangannya begini, fight. Fight, fight. Dua-duanya seperti ini, fight. Fight. Fight ya, fight. Yang kedua, fokus. Fokus, oke. Yang ketiga, feed, makan. Sekali lagi, F yang pertama apa? Fight. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, feed, makan. Yang pertama, boleh siap-siap? Yang main drama, oke. Fight, peperangan. Kehidupan kita adalah peperangan rohani. Jadi yuk, marilah kita menggunakan selengkap senjata Allah. Kita lihat di sini, hidup kita adalah peperangan rohani dan medan peperangan salah satunya di mana? Pikiran. Tunjuk sama-sama, pikiran. Oke, tunggu sebentar ya, pikiran. Kita baca sama-sama ayat ini 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Keputusan diambil di pikiran kita. Di jiwa kita ada pikiran, kehendak dan emosi. Keputusan diambil di pikiran kita. Tubuh kita, your body will follow your decision. Tubuh kita hanya mengikuti keputusan yang diambil di pikiran kita. Oke, boleh maju ke depan. Kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oke, boleh. Yes, roh. Oke, kemudian jiwa, lalu tubuh.
roh, jiwa, tubuh. Pikiran di mana? Jiwa. Satu hari Pak Along nih melamar pekerjaan di kantor. Udah 2 minggu baru dapat hasilnya. HRD dari perusahaan telepon ke Pak Along, kasih tahu hasilnya. Hasilnya apa nih? Boleh dibacain? Mohon maaf, ruangannya sudah diisi orang lain. Jadi Bapak tidak bisa kerja di sini lagi. Oke, jadi keputusannya diterima atau ditolak? Ditolak. Tubuh mendengar informasi, saya ditolak. Kemudian diproses di mana? Di pikiran. Apa yang ada di pikiran Pak Along? Ini jiwanya Pak Along, apa yang ada di pikiran? Ya, kok bisa ya? Kok bisa aku ditolak? Kenapa ya? Apakah aku harus cari kerja lagi? Lalu apalagi yang ada di pikiran? Yang seringkali muncul di pikiran? Apakah ya aku tidak punya harapan lagi? Apakah saya gagal? Apakah saya tidak bisa dapat kerja lagi? Apakah Tuhan sayang saya lagi? Apakah Tuhan meninggalkan aku lagi? Apakah saya berguna? Itu kan yang seringkali ada di pikiran kita, betul? Lalu apa yang terjadi? Datanglah iblis. Kamu memang tidak berguna, kamu memang bodoh, kamu itu tidak berguna, makanya kamu tidak diterima. Mana Iblis Tuhanmu? mengintimidasi. Mana Tuhanmu? Tuhanmu yang mana? Mana Tuhanmu yang biasa menolong kamu? Gak ada. Lihat orang lain aja ditolong, kamu nggak ditolong. Ngapain kamu setia ke gereja? Ngapain? Kesana aja jalan pintas, kamu dapat Jalan-jalan jalan aja kita. pintas. Kamu mati aja. Kamu pergi aja tuh ke jembatan Barelang, lompat. Karena kamu gak guna. Itu intimidasi iblis di pikiran. Kemudian roh bicara apa kepada jiwa? Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan menyerah, coba lagi, Tuhan punya rencana. Bayangkan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kalau kita nggak punya persekutuan dengan Tuhan, waktu kita mengalami pergumulan, pikiran kita lagi overthinking, lagi stres, apa yang bisa menguatkan kita? Itu sebabnya kita perlu punya persekutuan firman Tuhan dan terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan berkata kepada jiwa kita seperti di dalam Mazmur Daud menuliskan, hai pujilah Tuhan jiwaku. Jadi kita perlu memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita, mengingatkan firman Tuhan kepada diri kita. Dan Pak Along ini lagi ambil keputusan, coba lagi atau menyerah. Coba lagi atau menyerah, coba lagi atau menyerah. Keputusannya apa? Ya, aku tahu Tuhan punya rencana yang indah. Aku tidak akan menyerah dan aku akan mencari pekerjaan lagi. Jadi keputusannya adalah? Tidak menyerah. Yes. Yes. Tubuh, yes. Tepuk tangan. Terima kasih. Sehingga tubuh kita hanya mengikuti keputusan yang ada di pikiran kita. Oleh sebab itu, yuk gunakan selengkap senjata Allah. Ingat ya, hidup kita adalah apa? Peperangan. Sama-sama seperti ini, peperangan, fight. Yang kedua adalah fokus. Fokus. Artinya apa? Ketika kita mengalami pengalaman yang negatif, kita belajar melihat dari sisi positifnya. Kemudian juga kita melatih cara melihat kita, cara pandang. Jangan menjadi orang yang pikirannya sempit. Contohnya tadi Ibu Hesti lewat, tuh dia cuekin saya. Tuh dia
mengabaikan saya, itu namanya pikirannya sempit. Tapi kita perlu bisa melatih loh. Oh, belum tentu. Bisa jadi Bu Hesti lagi merenungkan firman, bisa jadi Bu Hesti lagi mau ke toilet, bisa jadi Bu Hesti buru-buru. Ini adalah cara berpikir yang bisa dilatih fokusnya. Kalau kita cenderung lihat yang negatif, belajarlah melatih, melihat hal-hal yang positif yang kita bisa syukuri di dalam hidup. Sehingga kalau ada virus-virus muncul, wah teman ini gak bisa dipercaya, kemudian dia mengecewakan, yuk kita vaksin dengan firman Tuhan. Kita baca sama-sama di sini, dikatakan 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Kalau ada pemikiran negatif, diganti dengan pemikiran firman Tuhan. Jadi kita itu pertanyaannya apa yang kita makan? Sama-sama katakan feed. Kalau kita dalam hidup makanannya junk food, imun kita jadi lemah dan gampang sakit-sakitan. Setuju? Kalau kita pikirannya diisi junk food, hoax, gosip, iman kita jadi lemah. Oleh sebab itu, yuk marilah kita isi pikiran kita jangan dengan sampah, dengan gosip, dengan berita-berita negatif. Tapi isilah pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita baca sama-sama, video boleh disiapkan, pemain musik siap-siap ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yang setuju katakan amin. Biarlah firman Tuhan yang menuntun hidup kita, bukan pemikiran-pemikiran negatif. Yuk kita menonton sebuah video ya. You'll always be alone. There is no God. Iblis sering mengintimidasi, kamu sendiri, You gak ada might as well Tuhan. kill yourself. Where was your God? If there is no happiness and there is no God, then you might as well kill yourself. Anyone who calls upon the name of the Lord
shall be saved. Jesus. My God will never leave me nor forsake me. He has given me the authority to trample on serpents and scorpions, to overcome all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt me. Kita terbatas, beri tepuk tangannya buat Tuhan. Kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Oleh sebab itu kita membutuhkan Dia. Dan ketika Tuhan memulihkan kita, yuk hidup kita bukan untuk diri kita saja, tapi kita juga menjadi berkat bagi sesama. Yang setuju katakan amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi doa kita bahwa kita mau terus mengiring Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Dan kita rindu untuk menyerahkan pikiran dan perasaan supaya memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Biar ini menjadi doa setiap kita. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku. Mari kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan untuk diperbaharui. Dialah sumber pengharapan kita. Mari kita terus teguh mengikuti rancangannya. Bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan. Sekali lagi biar ini menjadi doa kita. Kami rindu mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Rencanamu Bapa, Tuhan perbaharui pikiran dan hati kami. kehendakku, ku serahkan Bapa. Pengharapan kita hanya di dalam Dia. Harapanku hanya di dalam-Mu. Dan jangan menyerah dalam setiap tantangan. Bersamamu Tuhan, Mari kita berikan hidup kita menjadi alatnya untuk menjadi berkat bagi sesama. untuk memuliakan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dan terima kasih
Kami percaya Engkau mengasihi kami, bukan hanya ketika hidup kami baik-baik saja, tapi juga ketika pikiran kami sedang lelah, pikiran kami dipenuhi dengan pergumulan. Engkau tetap mengasihi kami dan justru Engkau ingin memperbaharui pikiran dan kehidupan kami. Tuhan, kami datang mengakui bahwa seringkali pikiran kami memiliki banyak virus. Virus yang negatif, virus ketakutan, virus asumsi, yang seringkali membuat kami kehilangan damai sejahtera. Pikiran kami penuh dengan kebohongan yang tidak tepat. Sehingga kami memandang diri kami negatif, tidak seperti bagaimana Engkau memandang diri kami. Ampuni kami juga seringkali mempercayai suara-suara negatif daripada janji-Mu. Lebih mempercayai kebohongan daripada firman-Mu. Hari ini kami mau menyerahkan pikiran-pikiran kami. Perbaharui setiap pikiran kami. Kami mau belajar untuk kami memilih percaya kepada kebenaran-Mu. Ingatkan kami bahwa kami dikasihi, kami berharga, kami adalah karya Kristus yang mulia. Dan tolong kami ketika pikiran negatif kami datang, biarlah kami bisa kembali mempercayai kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk terus menjaga pikiran kami setiap hari dan menaklukkan pikiran kami kepada Kristus. Dan dengan kehidupan kami yang diperbaharui, Tuhan pakai setiap kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, materaikan semuanya di dalam hati kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.